Islam Miftahul Ulum Tanjung Pinang, Prodi PGMI semester 3 dengan mata kuliah keterampilan berbahasa yang diampu oleh Ibu Mega Riawati MPD. Kami di sini akan menampilkan sebuah podcast. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat malam, salam sehat. Selamat malam semuanya, dimanapun kalian berada. Selamat bergabung di podcast kami hari ini. Salam sehat, ngobrol santai tapi bermakna. Waalaikumsalam. Masya Allah, senang sekali hari ini saya ada di sini bisa menemani teman-teman semua di sini. Dan tentunya saya tidak sendiri di sini. Ada rekan saya yang sangat bersemangat dalam membahas olahraga, yaitu adalah Kak Cindy Marcelina. Say hi semuanya. Hai, betul banget. Malam ini kita kedatangan tamu yang sangat hebat. Beliau adalah sosok di balik layar majunya dunia olahraga di Kota Gurindam. Ya, kita bisa panggil dengan Bapak Bagus Wahyu Prasetyo. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Beliau adalah pengurus Kormi Kota Tanjung Pinang sekaligus sekretaris PSSI Kota Tanjung Pinang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengundang kami pada acara ini. Saya Bagus Wahyu Prasetyo, kebetulan sebagai sekretaris Kormi Kota Tanjung Pinang dan sekretaris Asosiasi Kota PSSI Kota Tanjung Pinang. Terima kasih pada adik-adik mahasiswa dari Institut Agama Islam Miftahul Ulum Kota Tanjung Pinang sudah mengundang kami pada podcast kali ini. Alhamdulillah Pak, jujur kami dari mahasiswa Institut Agama Islam Miftahul Ulum Tanjung Pinang merasa bangga sekali bisa duduk bersama Bapak, karena kalau kita lihat Bapak ini salah satu pengurus Kormi sekaligus sebagai sekretaris PSSI Kota Tanjung Pinang. Nah, di sini saya mau bertanya, gimana Pak caranya Bapak bisa menyeimbangkan atau menjalankan dua amanah ini sehingga berjalan dengan lancar? Ya, baik. Terkait dengan manajemen waktu, ya, selain sebagai pengurus organisasi, saya juga sebagai ASN di Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tanjung Pinang. Tentu selain bergelut di organisasi, saya sebagai ASN di Dinas Olahraga sangat benang merahnya dapat. Jadi organisasinya juga organisasi keolahragaan, saya dinasnya juga di dinas keolahragaan, sehingga terkait dengan membagi waktu di event-event, di kegiatan-kegiatan ini memang kegiatannya setiap tahunnya sudah terjadwal. Jadi memang kita tarik 1 tahun atau berapa tahun sebelum, seperti contoh tahun 2026 sudah kita rencanakan di 2025 dan sudah kita buat kalender olahraganya, termasuk di situ ada kegiatan keolahragaan secara umum, ada kegiatan-kegiatan Kormi, ada juga kegiatan-kegiatan di PSSI, kegiatan sepak bola. Nah, itu memang sudah disusun kalender olahraganya, sehingga saya sedikit mudah membagi waktu karena sudah tahu, oh ternyata festival Kormi, festival olahraga masyarakat yang gawenya adalah gawe Kormi, itu sudah terjadwal. Misalnya terjadwal di bulan September. 1 atau 2 bulan sebelum bulan September kita sudah melaksanakan persiapan koordinasi dengan panitia pelaksana. Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan di sepak bola atau futsal di bawah namanya PSSI. Itu juga sudah teragendakan. Sehingga kita tinggal membagi waktu, menyusun konsep, membentuk panitia yang akan melaksanakan kegiatan tersebut. Jadi semuanya sudah tersistematis dengan baik, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan kita tinggal menjalankannya saja. Dari segi waktu, jadwal pelaksanaan itu sudah tersusun dengan baik dari 1 tahun sebelumnya, sehingga lebih mudah untuk membagi waktunya. Oke Pak, kalau saya boleh tahu, kan
terusnya dari tahun sebelumnya nih kan kata Bapak, itu di dalam 1 tahun itu setiap tahun sekali atau beberapa bulan sekali itu Pak? Untuk kegiatannya ya? Iya. Ya kalau untuk kegiatan tentunya ada agenda tahunan, ada agenda bulanan per 4 bulan atau per 3 bulan. Jadi kebetulan Kormi, kalau untuk kita bicara dari sudut pandang Kormi Kota Tanjung Pinang ini punya agenda rutin tahunan, yaitu Festival Kormi atau Festival Olahraga Masyarakat. Nah, jadi Festival Olahraga Masyarakat ini ada permainan-permainan tradisional kayak tarik tambang, gasing, kalau bahasa nasionalnya itu hadang, ya ada permainan hadang. Tapi kalau kita di daerah ini namanya berbeda-beda. Kalau ada yang bilang kasti, ada yang bilang apa belon segala macamnya. Tapi kalau secara nasional sudah disamaratakan namanya hadang. Ya jadi banyak sekali permainan olahraga tradisional. Ada layangan, ada festival layangan. Jadi memang sudah menjadi agenda rutin tahunan. Pelaksanaannya tinggal menambah saja. Tahun ini hanya 4 jenis olahraga, nanti di tahun depan kita tambah 1 lagi jadi 5, atau tetap 4 tapi kategorinya ditambah. Yang kemarin hadangnya hanya SD, nanti kita tambah SD SMP. Nah jadi seperti itu. Kalau untuk kegiatan per 4 bulan atau per 3 bulan ada kegiatan senam, ya senam rutin. Itu ada kerjasama antara Kormi Kota Tanjung Pinang dengan komunitas-komunitas. Nah, untuk sekarang ini Kormi sudah mulai masuk ke komunitas-komunitas lari. Contohnya kayak SU Sport, salah satu IO pelaksana kegiatan-kegiatan lari. Ya, jadi memang semenjak di 2025 ini kita sudah ada kerjasama. Kemarin kebetulan kerjasama kegiatan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Kemenpora, kita ada kejuaraan tarkam. Kemarin kita laksanakan fun run kerjasama antara Kemenpora melalui dana hibah kepada Kormi Kota Tanjung Pinang kerjasama dengan SU Sport. Nah jadi mulai 2025 ini kita sudah mulai masuk merambah ke fun run, kegiatan lari. Tahun 2025 ini juga menjadi kegiatan rutin kita kerjasama antara Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tanjung Pinang dan Kormi Kota Tanjung Pinang untuk melaksanakan gerak jalan proklamasi atau gerak jalan dari lomba juang. Insya Allah tahun depan ini akan menjadi agenda rutin, dan dari Kormi Kota Tanjung Pinang akan sounding, akan coba untuk berkomunikasi dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia untuk menarik support anggaran untuk kegiatan gerak jalan ini, sehingga nanti ada labelnya gerak jalan proklamasi Piala Kementerian Pemuda Olahraga atau Piala Kemenpora. Ini sedang kita usahakan dari Kormi Kota Tanjung Pinang untuk berkoordinasi ke Dispora Kota Tanjung Pinang dan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Jadi kalau untuk kegiatan tentu ada kegiatan tahunan, ada kegiatan per triwulan atau per 4 bulan. Jadi itu semua sudah diagenda. Begitu juga dengan di PSSI. PSSI tentu sudah berkoordinasi dengan PSSI provinsi. Jadi mengikuti agenda dari organisasi turunan yang di atasnya. Jadi seperti itu. Oh iya, jadi kalau bisa dibilang ini termasuk mudah ya Pak? Iya. Baik, sini saya akan bertanya kepada Bapak. Menurut Bapak, masyarakat Tanjung Pinang ini sudah cukup sadar akan olahraga atau belum? Atau malah cuman mereka ingat olahraga itu hanya karena ada door prize saat jalan santai aja? Ya, kalau terkait dengan ini, semakin kesini masyarakat Tanjung Pinang semakin sadar akan pentingnya berolahraga. Sudah menjadikan olahraga ini sebagai gaya hidup, sebagai lifestyle. Jadi saya tarik mundur di 2023, awal-awal terbentuknya Kormi itu ada kegiatan di Dispora Kota. Hampir tiap bulan itu ada senam dan ada door prize. Jadi mindset masyarakat
hadir ke situ karena door prize ya. Tetapi semakin ke sini ya, terutama semakin maraknya olahraga lari ya, semakin mudah untuk melihat orang berolahraga. Seperti kita lihat di jalan bandara ini, mau pagi mau sore tetap konsisten, tetap ramai yang berolahraga. Jadi sehingga begitu juga dengan komunitas-komunitas senam. Komunitas-komunitas senam semakin hari, semakin tahun semakin bertambah komunitas-komunitas senamnya, yang mereka mulai dari lansia, perkumpulan senam dari perumahan, itu banyak sekali, dan itu menjadi salah satu giroh positif perkembangan atau kesadaran masyarakat dalam memaknai pentingnya olahraga dalam kehidupan sehari-hari. Jadi semakin kesini olahraga ini semakin maju dan berkembang, terutama partisipasi masyarakat. Mereka melakukan olahraga ini sudah tidak memandang door prize lagi, sudah tidak memandang ini ada snacknya, nanti saya bisa dapat snack baru saya datang, tidak. Tapi ini sudah menjadi, bahkan sekarang kan kalau kita lihat event lari saja di Tanjung Pinang, kalau dari 10 dalam 1 tahun event lari, paling 2 event yang gratis, 8-nya berbayar, dan itu konsisten di angka 1000 orang yang ikut. Jadi sudah sangat positif untuk perkembangan olahraga dan kesadaran masyarakat terhadap itu, dan sudah tidak menjadi saya olahraga tak mau keluarkan uang, tapi sekarang sudah berbalik. Sport industri di Kota Tanjung Pinang ini dengan adanya lari sudah semakin baik, karena mereka mau mengeluarkan uang, mau membayar untuk ikut olahraga, sehingga kesadaran olahraga tadi itu semakin meningkat. Bukan karena gratisnya, tapi ya yang berbayar pun juga meningkat. Ya, sekarang Tanjung Pinang pun saya lihat tidak hanya lari, pedal house-nya pun juga sudah ada sekarang di Tanjung Pinang, kan tinggal nunggu launchingnya saja. Di Batu 9 dalam itu sudah ada arena padel yang sekarang lagi hits kan, lagi booming di Indonesia, khususnya di Batam itu sudah ada 23 court untuk padel. Kita baru memulai ini, jadi sedikit tertinggal tidak masalah, tetapi dengan ini menumbuhkan minat masyarakat, menumbuhkan minat kaum muda maupun dari anak-anak, remaja hingga lansia untuk tetap berolahraga, sehingga kuncinya kalau sudah berolahraga, membaiknya kebugaran jasmani, akan meningkatnya produktivitas dalam berpikir, dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Saya kira itu. Oke, ini ada pertanyaan lagi Pak. Apa rencana Bapak sebagai pengurus komis sekaligus sekretaris PSI berolahraga Tanjung Pinang di tahun depan? Dan apakah ada event nasional yang bakal diikuti atau menjadikan Tanjung Pinang sebagai tuan rumah ajang olahraga tingkat provinsi atau nasional? Oke, ya terkait dengan event ya. Jadi kita di Kota Tanjung Pinang ini memang karena linear ya. Kebetulan kami ada di Kormi, kami juga ada di PSSI, dan kebetulan kita sebagai ASN di Dinas Pemuda dan Olahraga, sehingga sejalan apa yang ingin dilakukan oleh Kormi atau PSSI atau cabur-cabur lain dengan apa yang mau dilakukan, yang mau dicapai oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang. Untuk sekarang Bapak Wali Kota Tanjung Pinang Pak Aris Darmansyah memang lagi giat-giatnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor olahraga. Jadi olahraga ini kalau dibilang cukup seksi ya, cukup seksi untuk meningkatkan perekonomian di daerah. Contoh dengan event-event yang disampaikan tadi, insya Allah tahun depan kita lagi merencanakan untuk mengajukan tuan rumah puncak Hari Olahraga Nasional yang tahun kemarin itu, tahun ini tahun 2025 ini dilaksanakan di Cibubur, sekaligus itu peresmian kalau nggak salah saya, peresmian Cibubur Youth Athlete Training Center. Terus
tahun ini kita coba untuk lobby ke Kemenpora untuk menarik kegiatan itu ke Tanjung Pinang. Secara anggaran memang semua sudah disiapkan oleh Kemenpora, kita tinggal lobby ke sana untuk menarik ke sini. Ada juga kegiatan kalau di Kormi kita lagi mengejar untuk Piala Menpora, gerak jalan proklamasi tahun 2026, Piala Menpora. Jadi kita lagi mengejar itu. Selain itu ada juga kebetulan kita tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi Porprov, tuan rumah Porprov. Nanti lebih kurang 4.000 orang akan ke Tanjung Pinang dari 6 kabupaten kota. Jadi nanti kalau misalkan dari KONI provinsi minta ada volunteer, adik-adik ini bisa lah. Mungkin kalau ada buka pendaftaran untuk menjadi volunteernya Porprov, bisa daftar nanti melalui panitia besar. Ya, jadi nanti cukup padat di Kota Tanjung Pinang di tahun 2026 itu banyak sekali kegiatan-kegiatan olahragaan baik lokal, regional maupun nasional. Insyaallah doakan saja mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh Kormi dan pemerintah Kota Tanjung Pinang untuk mengambil beberapa event nasional yang bisa ditarik ke sini mudah-mudahan berhasil. Karena ada juga Potratnas, Pekan Olahraga Tradisional tingkat nasional, itu mau ditarik ke sini. Hanya saja masih bersaing dengan kabupaten kota lain, terutama yang dari Kalimantan dan Sulawesi, karena ada ketertarikan dari kabupaten kota lain di Sulawesi dan Kalimantan itu agak sedikit berat kalau untuk bersaing dengan daerah sana. Saya kira itu. Oke, boleh Bapak sedikit cerita tentang pengalaman selama Bapak menjadi pengurus Kormi sekaligus sekretaris PSSI Kota Tanjung Pinang. Oke ya, baik. Terkait pengalaman ini, kebetulan di PSSI dan di Kormi ini, kalau PSSI memang sudah lama organisasinya di sini dan saya baru bergabung di sini di 2023. Ya. Kalau pengalaman kalau di sepak bola ini jelas banyak tantangan yang kita laksanakan, yang kita hadapi ketika melaksanakan kegiatan, ya. Terutama kalau kita melaksanakan kegiatan yang sifatnya turnamen antar sekolah itu sangat positif. Pertama dari pembinaan, kedua partisipasi siswa dalam mendukung tim kesayangan mereka, tim dari sekolah mereka. Tentu adik-adik dulu di SMA udah pasti senang ikut berkumpul di sebuah tribun di stadion untuk mendukung tim kesayangannya. Kalau di Kormi, saya kira Kormi ini baru periode pertama dan baru terbentuk di Kota Tanjung Pinang. Ya, untuk di Kepri pun Tanjung Pinang lah. Setelah Kormi provinsi, Tanjung Pinang lah. Kormi kabupaten kota di Kepri ini yang terbentuk. Jadi bahkan Batam pun baru terbentuk di tahun ini. Jadi betul pengalaman kita di Kormi ini karena kita istilahnya babat alas, kita memulai dari awal, sangat banyak sekali tantangan-tantangan. Kita harus komunikasi dan melobi kemana-mana untuk mengambil ini dan istilahnya untuk supaya ada Kormi lah di Kota Tanjung Pinang sebagai wadah olahraga masyarakat di Kota Tanjung Pinang. Jadi kalau di Kormi ini memang babat alas, kita baru memulai dan sangat melakukan sebuah terobosan kegiatan di dalam Kormi sini. Kita masih mempelajari lagi, kita mau buat turnamen, buat kejuaraan misalkan gasing. Kita harus mempelajari gasing ini gimana cara penilaiannya, cara penjuriannya, terus apa saja yang harus kita sediakan fasilitasnya. Begitu juga dengan yang hadang tadi, dengan belon tadi. Itu juga kalau kita secara kasat mata kita melihat oke, gini permainannya, tapi kan tentu dalam sebuah permainan ada yang namanya pemenang, ada yang kalah. Nah, cara kita menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah tentu ada regulasinya. Nah, pengalaman inilah yang kita
lakukan, yang kita hadapi di tahun 2025 ini, kebetulan tahun pertama kita laksanakan turnamen hadang dan tarik tambang yang kemarin. Nah, ini adalah pengalaman-pengalaman yang memang kita melakukan terobosan, misalnya babat alas, betul-betul babat alas, kita mencari lagi regulasinya, kita pelajari lagi. Bahkan tarik tambang yang kita lihat mainnya hanya tinggal tarik saja ya, tinggal tarik saja, bahkan itu ada regulasi yang mengatur. Jadi ada regulasi yang mengatur harus berapa orang dalam satu tim, itu total berat badannya berapa, itu diatur dalam regulasinya. Dan sebelum kita putuskan melaksanakan pertandingan tarik tambang, itu kita bahas dulu regulasinya, kita bedah dulu regulasi yang ada, kita pelajari dulu yang sesuai dengan karakteristik kita di daerah. Begitu juga dengan hadang. Hadang regulasi secara nasional sudah dibuat oleh perkumpulan olahraga tradisional, sudah dibuat secara nasional. Tentu kita karena baru pertama dilakukan, harus menyesuaikan regulasi yang sudah disusun secara nasional tadi, harus kita sesuaikan lagi dengan kebiasaan kita di daerah. Sedikit kita menyesuaikan antara kebiasaan kita di daerah dan regulasi yang sudah dibuat, sehingga antara kepentingan regulasi resmi dan kebiasaan kita lakukan yang kita mainkan itu matching, sehingga sebelum melaksanakan kegiatan ini kita ada rapat, kita ada bedah regulasi, sehingga memang betul-betul kita meraba ini regulasinya seperti apa dan apa yang harus kita terapkan. Jadi memang kalau berbicara pengalaman, kalau di sepak bola itu sudah berjalan, memang itu olahraga masyarakat yang memang semuanya orang tahu main bola kayak gini, ini regulasinya, ini offside, ini kartu kuning, ini kartu merah. Tapi kalau yang di kegiatan-kegiatan olahraga tradisional di Kormi, kita tahu ini permainan hadang, tapi cara penilaiannya seperti apa kita nggak tahu nih. Nah, sehingga itulah yang harus kita bedah lagi, harus kita pelajari lagi semua. Kita undang kawan-kawan guru-guru olahraga, kita bedah semua. Ini seperti ini seperti ini, seperti ini. Bahkan ketika tantangannya lagi, pengalamannya lagi, ketika kita melaksanakan kegiatan tersebut, anak-anak SD yang sekarang mereka nggak tahu main belon itu seperti apa. Nah, ini tantangan nih. Kenapa tantangan? Saya bilang kita mau buat event untuk anak SD, tapi mereka nggak tahu cara mainnya gitu loh. Karena apa? Mereka sudah tidak memahami lagi, nggak dapat permainan ini gitu loh. Udah nggak seperti kalau zaman saya dulu kan masih ada kan, masih ada permainan ini. Sehingga kalau buat ini loh cara mainnya, ini loh peraturannya, tinggal baca sedikit aja mungkin sudah paham. Tapi kalau anak SD sekarang harus kita sosialisasikan lagi, harus turun kita ke sekolah, harus panggil guru olahraganya, jelaskan ke anak-anak ini cara mainnya, ini cara penilaiannya. Sehingga tantangan-tantangan seperti ini yang menjadi menantang juga bagi kami di Kormi. Kenapa? Karena untuk menghidupkan kembali budaya permainan tradisional yang hilang. Nah, kita coba untuk hidupkan kembali, kita coba untuk mendorong guru-guru olahraga, istilahnya mainkanlah permainan ini walaupun hanya seminggu sekali atau sebulan sekali ketika pelajaran olahraga, sehingga kita juga sampaikan ke kawan-kawan guru-guru olahraga bahwasanya ini kegiatan akan berlanjut setiap tahunnya. Tahun depan akan kita laksanakan lagi, sehingga anak-anak ini dibekali dengan cara mainnya dan untuk memahami regulasinya. Nah, berkat kita sudah sosialisasi kemana-mana, ke sekolah-sekolah, ke guru-guru, pelaksanaannya kemarin cukup menarik. Dan bahkan ketika saya ke lapangan, saya dengar ada malah orang tua siswa minta, "Pak, nanti kalau ada lagi buatlah biar emak-emaknya pula yang main, ibu-ibunya yang main." Jadi ibu-ibunya juga tertarik pengen main gitu loh, istilahnya ngomongin tentang masa lalu. Jadi babat alas yang kami lakukan ini kalau saya bilang ya cukup berhasil, karena membangkitkan kembali yang permainan-permainan tradisional yang dulunya sudah sempat hilang. Apalagi anak sekarang dia taunya main game kan, taunya gadget, sehingga dengan adanya ini gadget itu tadi tersaingi dan
mungkin bahkan bisa teralihkan dengan kegiatan-kegiatan olahraga tradisional. Saya kira itu. Oke, iya. Jadi di pengalaman Bapak tuh ada tantangan yang untuk anak-anak zaman sekarang Iya. ya Pak ya. Nah malah kayak itu pengalaman Bapak juga menambah relasi kepada masyarakat tadi ya, Iya. ibu-ibu yang mengikut itu. Oke, sebagai penutup nih, mungkin ada satu kalimat sakti atau pesan dari Bapak untuk memotivasi budak-budak Kota Tanjung Pinang yang nonton atau dengar hari ini. Oke, baik. Kalau dari saya, terutama terkait dengan olahraga tradisional, olahraga masyarakat, bahwasanya olahraga ini tidak ada ruginya bagi kita. Ya, jadi lakukan saja, nikmati saja prosesnya, terutama terkait dengan olahraga tradisional yang dulunya cuman kita mainkan, tidak tahu seperti apa, yang jelas main asik seru-seruan. Untuk saat ini, kedepannya ini sudah menjadi salah satu jenis olahraga yang dipertandingkan di event-event nasional, dengan mengembangkan dan menjaga kelestarian olahraga tradisional ini seperti yang saya sampaikan tadi, belon, gasing, tarik tambang, itu bisa mengantarkan adik-adik semua ke event-event nasional. Kalau sudah berangkat ke event-event nasional, fasilitasnya akan ditanggung oleh yang berangkatkan dalam hal ini. Kalau misalkan Kormi Kota Tanjung Pinang yang berangkatkan, ya sudah ditanggung oleh Kormi Kota Tanjung Pinang. Saya contohkan kemarin ada dua pegiat. Kalau saya jelasin sedikit, kalau di olahraga prestasi itu ada namanya atlet, kalau di olahraga masyarakat namanya pegiat olahraga. Jadi tahun 2025 ini ada Fornas kemarin di NTB di Lombok, ya, kita berangkatkan dua orang pegiat. Itu kalau pegiatnya pegiat layang-layang, jadi pemain layang-layang. Kalau dulu adik-adik mungkin main layang-layang di lapangan hanya sekedar main saja, kalau ditekuni, diniatkan bisa menjadi pegiat, bisa diberangkatkan. Kalau misalkan memang betul-betul sudah bagus mainnya, bisa kita berangkatkan sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh nomor-nomor pertandingan yang dipertandingkan. Seperti kemarin kita berangkatkan 2 orang ke NTB, ke Lombok. Ya, alhamdulillah, setidaknya dari yang tadinya sekedar dimainkan, ditekuni, ya bisa syukur-syukur bisa menjadi pegiat, ya bisa menjadi pegiat nasional. Jadi bisa, terutama apalagi kalau sampai event-event seperti itu bisa mendapatkan medali, ya kalau pemerintah bisa mengeluarkan anggaran untuk bonus, ya syukur-syukur dikasih uang untuk bonus. Jadi jangan pernah takut untuk melestarikan atau menggeluti salah satu jenis olahraga atau cabang olahraga. Jadi yakin saja, laksanakan dengan baik, terus berproses, hasilnya akan datang sendiri berarti. Ya, terima kasih. Itu aja. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak karena sudah memberikan waktu kepada kami untuk buat sesi tanya jawab podcast hari ini. Kami juga mendoakan untuk Bapak dan keluarga supaya sehat terus, dan juga para rekan yang ada di Kormi dan PSSI semuanya sehat. Ya. Dan buat sobat podcast semua, jangan lupa dukung terus program-program Kormi dan PSSI. Kalau misalnya ketemu komunitas Kormi dan PSSI di Pamedan, di tepi laut, jangan ragu untuk gabung ya Pak ya? Ya, jangan ragu. Baik, teman-teman yang nonton jangan lupa like, komen, dan subscribe video kami. Kalau kalian mau kami lanjut bahas cabang olahraga lainnya. Dan saya Ada Jesla ini pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam olahraga. Jaya, Tanjung Pinang sehat, budaya terjaga. See you.